Olah napas pada silat merpati putih. Salah satu aplikasi adalah untuk pematahan benda. Apa yang terjadi pada tubuh jika berlatih olah napas? Silakan simak videonya. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, dan udara masuk ke paru-paru. Sementara ketika diafragma berelaksasi, volume paru-paru mengecil dan menghembuskan udara. Pernapasan normal manusia sebenarnya dengan kontraksi diafragma ini. Stop. Volume udara yang ditarik saat kita menarik nafas dan membuang nafas itu kira-kira total tuh sekitar 4-6 liter atau 80%. Dia bisa meningkat dengan latihan itu sebesar sampai 40%. Ya, kalau kita lihat dari diagram ini, diagram yang napas biasa itu sekitar 500-600 ml. Tapi ketika kita tarik nafas dan buang nafas lebih optimal lagi. Nah, latihan pernapasan pada semua teknik pengolahan nafas itu demikian. Ya, jadi mengoptimalkan volume udara yang ditarik oleh paru. Masuknya udara di paru-paru melalui saluran pernapasan, melalui hidung, disaring dulu debu-debunya semuanya masuk ke dalam paru-paru melalui rongga-rongga dan melalui saluran-saluran, pipa-pipa segala macam itu masuk ke situ, dan selanjutnya akan terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida itu di bagian paru-paru yang namanya alveolus, ya, seperti yang kita lihat di gambar di alveolus itu, dan di situ terjadi perpindahan oksigen diambil, dan dengan latihan napas itu akan mengoptimalkan hal tersebut. Ya, selanjutnya tarik napas semuanya juga, ya, itu kan terjadi yang namanya hipoksia, yaitu kita akan kekurangan oksigen, ya. Cuma kekurangan oksigen yang terjadi lama tentunya orang bisa mati, ya. Cuma latihan-latihan tertentu pada tarik napas tertentu itu malah memiliki manfaat, ya, manfaat yang baik untuk tubuh. Bukan hanya karena kita latihan dalam hal memasukkan oksigen yang banyak ke dalam darah, tapi juga melatih ritme. Ya. Pada beberapa teknik latihan atletik maupun yang lain, itu kita suka dengar ada yang melatih di ketinggian atau di gunung, ya, dengan kadar oksigen yang tipis. Oksigen yang tipis, ya. Nah, oksigen yang tipis itu tubuh kita paksa untuk bisa bertahan pada kondisi kurang oksigen, jadi lebih efisien ototnya. Nah, itu biasanya ada yang latihan di atas gunung, tapi juga ada yang latihan dengan pakai sungkup, pakai penutup mulut gitu, seolah-olah dia ada di latihan yang tinggi, ataupun latihan di kolam renang. Ya, jadi dengan nahan napas lebih lama, itu tubuh terlatih untuk mengoptimalkan oksigen yang ada di dalam tubuh. Tadi saya jelaskan tentang perubahan kimia, ya. Perubahan yang terjadi adalah juga perubahan karena ritme napas yang kita atur dengan halus itu mempengaruhi ritme di jantung, ya, yang namanya heart rate variability, HRV. Ya, hal itu akan mengaruhi, dan kalau denyut tadi kita pegang begini, itu teratur atau tidak teraturnya kita tidak bisa begitu kita tentukan, karena kita perasaan sih teratur gitu kan, tapi ternyata enggak gitu kan. Kalau kita memakai pakai alat baru kita bisa. Jadi kalau kita tidak pakai alat begini, kita tidak begitu tahu, kecuali kalau memang sudah sakit, ya, itu kerasa tidak teraturnya. Keteraturan denyut jantung ini ternyata juga mempengaruhi kesehatan untuk selanjutnya, malah bisa dikategorikan sebagai ramalan atau dugaan akan timbulnya penyakit tertentu akibat denyut jantung yang tidak teratur. Ya, stop. Ya, jadi dengan adanya hipoksia tadi dengan teknik tertentu, itu tubuh kita
selain tadi beradaptasi dan kemampuan oksigen yang lebih bagus, juga pada bukan sekedar tahan buang, tahan itu enggak, coba dengan ritme tertentu itu tubuh juga berubah, dia komposisi kimianya menjadi basa atau alkalin ya. Kalau kita olahraga yang biasa itu tubuh asam, nah kalau ini berubah menjadi alkalin atau basa. Nah pada kondisi yang basa ini, jadi di jurnal disebutkan bahwa perubahan yang seperti itu dapat mempengaruhi sensitivitas saraf, terutama adalah mempengaruhi saraf-saraf otonom atau saraf-saraf parasimpatik ya. Tapi bukan pada alkalinnya, tapi pada ritme ya, pada ritmenya gitu kan. Jadi kalau napasnya sekedar tahan napas, nggak tahu kapan harus tarik napas, harus buang, itu tidak begitu, tapi harus ada ritmenya. Itu yang paling bagus contohnya tuh di Wim Hof ya, Wim Hof teknik breathing itu di Wim Hof itu lebih jelas, itu tubuh menjadi alkalin ya. Yang tadi tarik napas buang itu tadi sudah saya ceritakan secara bisa mengatur ritme dan juga tentang asam dan basa ya. Asam dan basa dari akibat dari pernapasan itu secara medik sudah dikenal luas dan sudah diketahui bahwa semua darah kita itu pH-nya normal. Tapi kalau kita olahraga jadi asam, kalau kita latihan napas jadi basa. Kalau kita narik napas terus-terusan cepet-cepet gitu, itu jadi basa. Nah, pada kondisi basa itu berbahaya karena pada kondisi basa tubuh kita merasa tidak perlu tarik napas gitu kan, bisa-bisa kita akan bisa mengakibatkan kematian gitu kan. Makanya harus diatur periode tertentu, jadi tidak bisa terus-terusan dalam jangka waktu yang sangat lama gitu kan, karena akan efek-efek yang buruk bakal timbul. Dan saya jelaskan tadi bahwa teknik napas tertentu itu mempengaruhi saraf parasimpatik ya. Parasimpatik itu saraf yang tidak kita sadari, seperti bernapas, suhu tubuh, denyut jantung, pencernaan ya. Itu bisa dipengaruhi dengan melakukan teknik napas tertentu. Bedanya sama otot saraf yang lain adalah misalnya kalau kita memegang atau berjalan atau melakukan sesuatu yang kita sadari, itu namanya saraf simpatik atau yang kita sadari. Nah kalau yang dilakukan dengan olah napas itu kita berusaha untuk mengakses saraf parasimpatik itu ya dengan suatu teknik latihan tertentu. Ritme tadi dengan kimia tadi juga mempengaruhi hormon. Kenapa? Karena hormon itu kan diatur, kita tidak atur, tapi dengan saraf parasimpatik tadi. Dengan napas kita mempengaruhi saraf simpatik, otomatis mempengaruhi hormon juga gitu kan. Hormon-hormon yang tujuannya kita akses itu biasanya pineal, jantung, hormon di di hati, hormon juga ada yang di kelenjar pineal, yang di tengah sini, yang di sini juga, itu juga dapat dipengaruhi dengan teknik meditasi atau teknik napas tertentu ya. Jadi kalau meditasi aja nggak cukup, kita harus melakukan olah napas juga, termasuk kelenjar anak ginjal. Anak ginjal itu adrenalin. Nah, seperti di gambar ini, nah kelenjar itu akan mempengaruhi juga hormon yang untuk kesiapan atau kesiapsiagaan seperti itu, termasuk juga hormon untuk mengatur suhu tubuh dan hormon untuk pertumbuhan, growth hormone juga dapat diakses dengan teknik itu ya. Selanjutnya juga si teknik napas itu juga melakukan sensitisasi terhadap saraf, jadi saraf kita lebih peka dengan teknik napas itu, lebih peka ya. Makanya itu digunakan untuk teknik-teknik merpati putih pada latihan getarannya, itu adalah untuk itu gitu kan. Jadi kalau kita melakukan teknik napasnya yang keliru, tentunya juga tidak akan mendapat hasil yang optimal,
karena menjadi tidak sensitif. Nah, gimana cara tahunya kita sudah sensitif? Nah, itu nanti di tempat latihan lah, itu berarti kita akan tahu ya. Sekarang bagaimana untuk aplikasi? Ya, ibarat kita mau mematahkan beton atau besi ya, tangan Anda tuh harus kuat atau mampu menahan hantaman begitu ya. Kecepatan hantaman juga itu juga cukup penting gitu kan. Tapi kalau tangan Anda nggak kuat, ya nggak akan tercapai gitu. Ibarat udah cepet, udah keras gitu kan, tapi tangan Anda lemah gitu ya. Yang kejadian ya cedera gitu kan. Pada olah napas merpati putih, Anda dilatih untuk mempunyai tubuh sekuat palu godam ya, dengan kecepatan yang cepat. Nah, momentum itu juga dilatih supaya Anda bisa berhasil dan momentumnya tepat saat mematahkan benda. Itu dilatih tangan Anda itu kuat ya, seperti palu dia. Jadi untuk menghantam benda itu perlu latihan yang cukup lama dan kuat gitu kan. Anda tidak mungkin latihan napas saja terus mampu untuk mematahkan tuh enggak. Anda harus latihan ini supaya kuat, tangannya semuanya harus kuat ya. Selanjutnya stop. Kalau Anda tidak latihan, jangan harap bisa untuk pematahan maupun getaran. Dan Anda juga harus latihan juga tentang jurusnya. Anda juga harus latihan bela dirinya, karena satu kesatuan. Jadi tidak bisa hanya dengan olah napas saja terus tiba-tiba Anda bisa matain benda gitu, enggak ya. Anda harus cukup latihan yang komplit. Latihan getaran memerlukan kemampuan diri dalam meditasi dan visualisasi ya. Tidak semua anggota mampu dan tidak semua anggota juga memiliki waktu yang sama untuk menguasai teknik tertentu. Meskipun dia punya latihannya sama, tekniknya sama, tapi hasilnya mungkin akan beda-beda ya. Jadi tidak semua bisa, tapi Anda harus coba.